Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menunda sidang pembacaan tuntutan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas pada Kamis 10 Agustus 2023. Ketidaksiapan jaksa dalam membacakan tuntutan tersebut membuat keluarga David Ozora kecewa. Jaksa penuntut umum JPU di persidangan pada Kamis 10 Agustus mengatakan bahwa berkas tuntutan terhadap kedua terdakwa belum disempurnakan. Maka JPU meminta agar sidang pembacaan tuntutan diundur hingga pekan depan. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pembacaan tuntutan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas pada Kamis 10 Agustus 2023. Ketidaksiapan jaksa dalam pembacaan tuntutan membuat keluarga David kecewa. Jaksa penuntut umum mengatakan berkas tuntutan terhadap kedua terdakwa belum disempurnakan. Untuk itu, JPU meminta agar sidang pembacaan diundur pekan depan. Majelis Hakim yang diketuai oleh Alimin Ribut Sujono pun memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang nantinya akan digelar kembali pada Selasa 15 Agustus. Sementara itu, keluarga korban David Ozora mengaku kecewa dengan penundaan ini. Ayah David, Jonathan Latumahina, menilai proses hukum kasus penganiayaan anaknya terlalu lama. Ia merasa janggal karena kuasa hukum yang hadir hari ini lebih sedikit dari biasanya. Jonathan pun berharap kedua terdakwa penganiayaan anaknya dihukum maksimal. Namun, ia khawatir dengan penegakan hukum di Indonesia. Berita berikutnya datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang menyebut isu musyawarah luar biasa atau Munaslup Partai Golkar sudah tutup buku. Ia pun sempat menyindir bahwa isu tersebut berasal dari para kader di luar partai. Menurutnya, para kader yang menggaungkan isu tersebut hanyalah kelompok pinggiran dan tidak penting. Airlangga menyebut bahwa Golkar saat ini masih solid untuk menghadapi pemilu 2024 di bawah kepemimpinannya. Sebagai ketua umum, ia pun juga menegaskan dirinya mendapat dukungan penuh dari para kader mulai dari tingkat DPD provinsi hingga kabupaten kota. Selain itu, dia mengaku juga telah didukung penuh oleh ormas dan para senior di pimpinan Dewan Partai, seperti Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung. Airlangga juga menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bersiap menghadapi pemilu 2024. Dia mengatakan partainya saat ini sedang menyusun nomor urut para caleg partainya, menyusul sistem pemilu yang telah dipastikan dengan sistem terbuka. Berita berikutnya datang dari pengacara Kamarudin Simanjuntak yang akan diperiksa oleh Barreskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih. Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa Kamarudin semula akan dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023. Namun, Kamarudin sudah mengajukan penjadwalan ulang pada Senin 14 Agustus. Secara terpisah, Kamarudin membenarkan bahwa dirinya telah mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Sebelumnya, ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen melaporkan Kamarudin ke Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 5 September 2022. Laporan tersebut kemudian diambil alih oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri.
Kamarudin dilaporkan terkait pernyataannya dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, Kamarudin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah hingga terlibat pernikahan gaib. Kamarudin dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Selain itu, Kamarudin dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong, yakni melalui pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong. Berita terakhir datang dari Anies Baswedan yang memberikan kode soal sosok cawapres yang akan mendampinginya. Anies usai mengunjungi Ponpes Riyatul Husnan, Wringin Bondowoso pada Rabu 9 Agustus 2023 menyebut bahwa kemungkinan cawapres yang akan menjadi pendampingnya berasal dari Jawa Timur. Terkait kapan nama cawapres itu akan diumumkan, Anies masih belum mau membukanya. Jika sudah saatnya, sosok cawapres itu nanti akan diumumkan, katanya. Sebelumnya, nama Khofifah Indar Parawansa diyakini akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun, Khofifah disebut telah menolak tawaran tersebut. Khofifah masih menunggu lampu hijau PBNU untuk maju sebagai cawapres atau berjuang di Pilgub Jawa Timur. Selain Khofifah, nama sosok asal Jawa Timur yang kerap disebut sebagai cawapres Anies Baswedan adalah Yeni Wahid hingga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Kamis 10 Agustus 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.